Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sarkawi SPDI, guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sengkubang, Mempawah, Kalimantan Barat. Pada saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022 di LPTK IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Pada saat ini, hari Senin, pada tanggal 18 Juli 2022, saya akan mempraktekkan uji kinerja dengan materi pokok detik-detik diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca Al-Fatihah dulu. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syamlillahi lahumul Fatihah. Untuk pelajaran hari ini adalah tentang detik-detik proses terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu an dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk pada mulai pembelajaran pada hari ini, masih ingat apa pelajaran kemarin? Masih. Apa pelajarannya? Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji perpisahan. Perpisahan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan proses terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama umat Islam kala itu. Maka dari itu pelajaran pada hari ini kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasarnya KD-nya yang pertama meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menghayati pola kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai implementasi dari kewajiban berdakwah. Yang ketiga, menyadari pentingnya perilaku istiqomah.
dari perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai implementasi akhlakul karimah, kemudian mengambil ibrah dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi pemimpin negara dan agama, yang selanjutnya memiliki sifat semangat ukhuwah Islamiyah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah untuk masa sekarang dan akan datang. Kemudian dapat menjelaskan proses, mendeskripsikan proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menceritakan sikap sungguh-sungguh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menceritakan kembali wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali proses terjadinya pemilihan Abu Bakar As-Siddiq di Balai Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selanjutnya, peserta didik dapat membacakan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 yang pernah dibacakan Abu Bakar ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian peserta didik dapat mengambil ibrah dan manfaat kedepannya di dalam kehidupan sehari-hari dari video pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru di dalam kelas. Nah, anak-anak, ketika kita sudah tahu tujuan pembelajarannya, maka nanti ketika kalian sudah melihat, mengamati video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan hari ini, maka kalian harus bisa yang pertama menceritakan kembali proses terpilihnya, proses wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian proses terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah, dan bisa menyebutkan kembali ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 144. Maka dari itu mari kita perhatikan, mari kita lihat video pembelajaran pada kali ini agar kalian bisa paham, bisa menjelaskan kembali detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Tuh, paham? Tugas kalian apa nanti? Bisa menceritakan kembali wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan proses terpilihnya Abu Bakar. Paham ya, Nak ya? Paham? Ketika kalian sudah paham, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditutup dengan kain putih ibarat Umar Al-Khattab yang terbawa emosi berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah demi Allah tidaklah mati. Hanya saja beliau pergi menghadap Rabbnya sebagaimana Musa bin Imran yang telah meninggalkan kaumnya selama 40 malam, lantas kembali kepada mereka setelah dikatakan meninggal. Demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti kembali sebentar lagi sebagaimana kembalinya Musa, dan akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengira beliau telah meninggal dunia. Ketika mendengar kabar tentang kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar segera memacu kuda dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah menuju ke Aisyah. Ia pun mendekati jasad Rasulullah dan disebutkan. Abu Bakar membawa kain utuh lalu menutupnya kembali. Memeluk jasad beliau sambil menangis, Abu Bakar berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian itu sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau sudah meninggal. Umar yang masih kebingungan tetap berbicara di hadapan orang-orang walaupun sudah dilarang oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mati.
Abu Bakar kemudian membacakan firman Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang lalu murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Setelah mendengar ayat itu, Umar menjadi linglung dan jatuh ke tanah. Barulah dia menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah tiada. Pada saat itu, Abu Bakar telah menyelamatkan situasi dengan keberanian dan ketabahannya, terlepas dari beratnya kesedihan atas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diurus, terjadi dialog dan perdebatan antara pihak Muhajirin dan Ansor tentang siapakah yang akan menggantikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi di Saqifah Bani Sa'ad. Pihak Ansor mengumpulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Nabi, manakala dari pihak Muhajirin mereka mengumpulkan Abu Bakar, Umar, dan Usaid bin Hudair dari Bani Ashhab. Sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, dan Talha bin Ubaidillah adalah bagian dari kami. Sungguh telah datang seseorang dari kalian yang ingin menyingkirkan kami semuanya dan merampas urusan kami. Setelah orang itu selesai berbicara, Umar bersiap-siap untuk menyampaikan oratornya. Tetapi Abu Bakar berkata, "Sabar dulu wahai Umar." Abu Bakar berbicara, "Tentang kebaikan kalian yang telah kalian sampaikan itu memang benar. Namun semua orang Arab tahu bahwa urusan ini hanya ada di tangan orang-orang Quraisy. Mereka memiliki nasab yang sangat jelas dan tinggal di tengah-tengah Arab. Dan aku telah ridho jika kalian dipimpin oleh salah seorang dari dua orang laki-laki, Umar atau Abu Ubaidah ini. Baiatlah salah satunya sekarang juga. Semua terserah kepada kalian." Abu Bakar lalu menarik tangan Umar dan Abu Ubaidah. Umar merasa kurang menyukai perkataan Abu Bakar itu karena merasakan dirinya tidaklah layak jika memimpin satu kaum saat di tengahnya ada Abu Bakar. Kemudian para sahabat berijma mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Pengangkatan Abu Bakar sendiri mengacu pada baiat Aqabah kedua ketika Nabi dibaiat untuk mendapatkan kekuasaan demi menjalankan pemerintahan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi hingga masuk waktu malam dari hari Senin. Sehari setelah pembaiatan di Saqifah Bani Sa'adah, beliau lalu dibaiat di Masjid Nabawi sebagai khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang mengurus urusan agama dan dunia. Setelahnya, Abu Bakar menyampaikan khutbahnya. Dia memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, aku telah dijadikan pemimpin atas kalian dan aku bukanlah orang yang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun jika aku berbuat jelek, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amal. Kebohongan adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku sampai aku berikan kepadanya haknya, insya Allah. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku sampai aku ambil hak orang lain darinya, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, melainkan Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Dan tidaklah suatu perbuatan keji tersebar luas dalam suatu kaum kecuali Allah menimpakan bala secara umum. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul, tidak ada kewajiban taat kepadaku atas kalian."
sudah selesai dan video pembelajarannya sudah selesai ya. Jadi sekarang tugas kalian semua bentuk kelompok. Setelah terpilih, apapun yang bisa kalian pahami dari video pembelajaran ini, kalian ungkapkan nanti, kalian informasikan kepada kawan-kawannya, tulis, dan nanti dibacakan hasilnya atau dipresentasikan nanti hasil daripada diskusi kalian. Oke, untuk kelompok yang laki-laki tetap sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Ini 4-4, sini 4-4. Ayo bentuk kelompok, bentuk kelompok. Kelompok. Bentuk kelompok dulu sini. Bentuk kelompok. Ayo. Saya beri waktu 10 menit ya. Ya, waktunya 10 menit untuk bisa menghasilkan presentasi yang bagus seperti ini. Nih, pennya mana? Didiskusikan hasil daripada sambil ngomong. Oke. Prestasikan tingkat kalian. Oke anak-anak, siap presentasi hari ini? Siap. Kembali ke udah tetap di bangkunya seperti itu. Nanti dipresentasikan dari hasil kalian melihat dan mendengarkan video pembelajaran pada kali ini. Jadi siapa yang mau mulai duluan? Siapa yang bisa menceritakan kembali proses atau detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke Pak, ya silakan sih Pak, berdiri, oke, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam merasa bersedih karena telah ditinggalkan oleh orang yang paling mereka cintai. Sampai-sampai sahabat Umar kebingungan dan berbicara di hadapan orang-orang. Sesungguhnya orang-orang munafik mengira Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah tidak mati, hanya saja beliau pergi menghadap Rabbnya sebagaimana Musa bin Imran yang telah meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Lantas kembali yang telah meninggalkan kepada mereka setelahnya dinyatakan meninggal. Sahabat Umar baru sadar dan menyadari bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 144, barulah sahabat Umar tersadar dari kebingungannya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali proses terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ya silakan kelompok 2.
Sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagian umat Islam terutama kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Saidah membicarakan siapa orang yang pantas menggantikan Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain mendengar informasi tersebut, berangkatlah mereka ke Saqifah Bani Saidah. Kemudian setelah sampai di sana kaum Ansor dan Muhajirin telah berdebat siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam. Pihak kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah dan kaum Muhajirin mencalon Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu Usaid bin Hudair. Kemudian Abu Bakar mencalonkan Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Kata Abu Bakar, baiatlah di antara keduanya, tetapi Umar bin Khattab merasa tidak pantas menjadi pemimpin umat Islam kalau masih ada Abu Bakar. Maka para sahabat berijma dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah umat Islam yang pertama. Kita akan beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan kembali? Kelompok 3? Oke, kelompok 3 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam memilih Abu Bakar menjadi khalifah atau pemimpin. Mereka karena Abu Bakar adalah orang yang dipercaya Rasulullah memimpin atau menjadi imam salat subuh. Dan beliau adalah orang yang menemani Nabi di dalam gua tatkala dikejar kafir Quraisy. Tatkala itu kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu disengat kalajengking. Oke, kita beri aplaus dulu kelompok 3. Sekarang siapa yang bisa membacakan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khalifah Abu Bakar dalam rangka menenangkan sahabat Umar bin Khattab ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW? Oke, silakan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa inna tawfiqan qalbtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'an wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, anak-anak, dari video pembelajaran pada kali ini, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak jelaskan kembali sedikit. Ketika Rasulullah SAW mau wafat, di umat Islam semuanya kebingungan. Kebingungan bagaimana? Karena orang yang dicintai oleh umat Islam kala itu telah wafat. Tepatnya pada hari apa? Senin. Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa Rasulullah SAW wafat? Tepatnya di bulan Rabiul Awal atau bulan Muharram? Tepatnya di bulan mana? Di bulan apa? Rabiul Awal atau bulan Muharram? Ayo. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Rasulullah SAW wafat pada tanggal berapa? Bulan apa? Senin. Ayo, bulan apa? Pak Ustaz, bulan apa? Bulan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Loh, itu lahirnya Nabi. Oke, jadi selanjutnya ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam merasa bersedih. Kenapa bersedih? Karena orang yang sangat dicintai oleh umat manusia kala itu
telah meninggalkannya menghadap Rabbnya, menghadap Allah. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai sahabat Umar itu akan memotong, akan menebas orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat. Sahabat Umar bisa tenang yaitu ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an membacakan surah Ali Imran ayat 144, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nah, setelah dibacakan ayat tersebut, barulah Umar merasa sadar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar wafat. Dikala itu ketika jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempat diurus, orang-orang dari kaum Ansor, dari Bani apa? Bani Khosrot dan Aus berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian didengarlah oleh sahabat Abu Bakar, maka semua para sahabat, diantaranya Sayyidina Umar, kemudian banyak lagi para sahabat itu datang ke Bani Sakifah Bani Sa'idah itu apa? Untuk mendatangi orang-orang umat Islam kala itu yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Ternyata di sana mereka membicarakan apa? Mereka membicarakan kepemimpinan umat Islam sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kaum Ansor dipilihlah yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Tetapi di kalangan kaum Muhajirin dicalonkan antara sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar. Siapa lagi? Siapa lagi di situ? Siapa lagi yang dicalonkan selain yang sebutkan saya tadi? Abu Ubaidah dicalonkanlah. Tetapi sahabat Umar merasa tidak senang dengan hal seperti itu. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu an meminta tangan daripada Abu Bakar itu dibuka dan kemudian langsung diangkatlah bahwasanya Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Dibaiatlah kala itu oleh khalifah, oleh umat Islam. Nah, setelah dibaiat oleh sahabat Umar, maka umat Islam pun semuanya membaiat khalifah Abu Bakar menjadi pemimpin. Dibaiatlah waktu itu. Maka waktu itu disebut dengan istilah, karena prosesnya dipilih langsung, yaitu istilah prosesnya dipilih apa? Secara apa? Secara aklamasi. Berbeda dengan negara-negara lain yang masih secara monarki. Umat Islam kala itu memimpin atau memilih pemimpin itu secara langsung atau secara aklamasi, mengajarkan kepada kita pada saat ini bahwasanya pemimpin yang berhak, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memang diinginkan oleh rakyat. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, paham dengan penjelasan ini? Paham? Jadi minggu depan kita akan belajar tentang keberhasilan yang digapai, yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar. Tidak ada pertanyaan pada kali ini? Tidak. Ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke bangkunya masing-masing. Habis itu kita membaca doa. Disusun bangkunya, kemudian kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.